Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, iman Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di sini aku mau share ilmu sama teman-teman bertemakan berbakti kepada orang tua. Di sini aku mau ngasih kesempatan buat kalian, buat yang mau jawab pertanyaan aku, gimana sih caranya berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang mau jawab? Boleh? Iya, ada lagi? Apa? Ada lagi? Jujur. Ada yang mau jawab lagi nggak? Udah ya, cukup. Oke, di sini garis besarnya berbakti kepada orang tua itu birrul walidain, atau berbakti kepada orang tua yaitu memberikan kebaikan kepada keduanya serta mentaati perintahnya dan mendoakannya, karena itu sebuah kewajiban sebagai anak. Selanjutnya, kalian tahu birrul walidain itu apa? Ada yang tahu nggak? Iya, berbakti pada orang tua, tapi ada poin-poinnya lagi yang harus gini. Jadi, birrul walidain itu mentaati segala perintah orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua kalian mau kalian A, kalian harus turutin apa kata orang tua. Kayak misal orang tua kita nyuruh kita sholat, kita harus nurut sama mereka, karena kalau misalnya kita nggak nurut pasti dosa kan. Terus yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Jadi kayak misalnya kita dikasih uang jajan, kita tuh harus ngegunain uang itu tuh sebaik-baiknya, jangan kayak dipakai buat berbohong atau apa gitu. Terus selanjutnya ada membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Kalian di sini ada orang tuanya yang minta tolong sesuatu gak? Kayak sehari-harinya tuh minta tolong gitu ke kalian. Kira-kira ada gak? Jauh ya? Kayak misal apa ya? Iya, kayak misal minta tolong beliin sesuatu ke warung gitu, harus nurut. Terus keutamaan birrul walidain itu ada 3. Jadi yang pertama, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidupnya berkah karena orang tua mendoakan kita sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, sabda Rasulullah, 3 macam doa yang pasti terkabulkan. Ada yang tahu nggak 3 macam doa yang pasti terkabulkan? Jadi yang pertama itu doa anak yang soleh, kedua orang musafir, dan ketiga orang yang dizalimi sama orang lain. Jadi itu tiga macam doa itu yang bakal Allah kabulin buat kita. Nah, di sini apa yang akan terjadi jika kita tidak menghormati orang tua? Kira-kira apa ya? Kenapa? Ya, bisa. Ada lagi nggak? Ya, itu benar. Allah marah. Ya, pasti Allah marah. Jadi kalau misalnya kita tidak kalian tahu kan film yang Siksa Neraka itu yang di bioskop? Jadi di situ tuh menceritakan kayak ada orang tua dan 4 anaknya yang gak nurut, dan mereka masuk neraka. 3 orang anaknya tuh masuk neraka. Nah, di sini ada dalil durhaka kepada orang tua. Ada di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia.
Jadi di sini kita sebagai anak gak boleh kayak ngucapin ah atau ih kepada orang tua karena itu dosa teman-teman. Soalnya apa ya? Itu kan sepele ya. Cuman kita tuh suka gak sengaja gitu kan kalau misalnya mengucapkan kata ah atau ih. Jadi sekali lagi itu gak boleh dan dosa. Oke, selanjutnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Sebenarnya banyak kan di sini poin-poinnya buat berbakti pada orang tua. Salah satunya mendoakan dan memohon ampunan untuk keduanya. Terus yang kedua, merawat orang tua. Kalau misalnya orang tua kita lagi sakit, kita bisa Kita bisa merawat mereka dengan sepenuh hati. Terus bersikap sabar, berkata sopan, mematuhi perintah orang tua. Kayak kalau misalnya bersikap sabarnya itu salah satunya kayak kalau misalnya kita lagi dinasehatin. Biasanya kan ada beberapa anak yang kalau misalnya dinasehatin tuh malah jadi ngelawan kayak gitu kan. Nah, kita harus sabar dan gak boleh membantah perkataan orang tua. Berkata sopan juga, mematuhi perintah orang tua. Jadi semua perintah yang berlaku selama itu baik, kita harus bisa mematuhi perintah orang tua. Yang terakhir ada memprioritaskan orang tua. Oke, selanjutnya nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu kamu kembali." Ini di surat Luqman ayat 14. Nah, terus seperti yang telah ditegaskan Rasulullah dalam hadis yang berasal dari pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu siapa Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian lagi, "Ya Rasul," tanya orang itu. Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi. Kemudian setelah itu, "Siapa ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, "Ayahmu." Jadi sekali lagi kita harus menghormati orang tua sebaik-baiknya karena kita kan nggak tahu ya umur orang tua sampai kapan. Jadi sebelum kita menyesal, kita harus selalu berbakti pada orang tua biar kita juga selamat dunia akhirat. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.